see you. You're not in every window I look through, and I don't miss you. You're not in every single... Assalamualaikum. Lagi-lagi perjalanan kami tiada akhir. Dan kali ini perjalanan laut yang akan kami tempuh. Jam 8 pagi kami berangkat dari kota Jambi. Dan perjalanan kali ini kami dedikasikan untuk menginformasikan event tahunan yang digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni Mandi Safar yang merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tapi gak hanya itu loh, banyak lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan kami singgahi. Nonton terus ya, Made in Jambi, elok nian. Baik, sebelum kita bicara tentang Mandi Safar yang pastinya Kartikanti tunggu bagaimana kisahnya, perkenalkan dahulu tim Made in Jambi kali ini. Saya Melani, Novi, dan Iqbal plus teman perjalanan kami Tiara yang sudah siap berangkat dan bekerja. Jack TV, inspirasi kita. Made in Jambi, elok nian. Perjalanan kami awali dari kawasan Tanggorajo, Ancol, Kota Jambi dengan menggunakan speedboat dengan kapasitas 40 penumpang. Namun pada perjalanan ini hanya ada 30 penumpang yang akan serta menyusuri Sungai Batanghari hingga lautnya Jabung. Langsung aja yuk kita ikuti Made in Jambi, elok nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, Kartikanti. Nah, kalau trip kali ini Made in Jambi, awalnya ini kita mulai dari kawasan Tanggorajo, Kota Jambi. Dan untuk 3 hari kita akan eksplor wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tapi berbeda, bukan melalui jalur darat, namun melalui jalur Sungai Batanghari. Nanti kita akan melewati juga laut hingga nanti juga Pulau Berhala. Dan kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Mandi Safar yang merupakan event tahunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Dan saya juga informasikan kepada Kartikanti kalau misalnya untuk trip kali ini ternyata yang hadir itu bukan hanya turis lokal, bukan hanya turis Indonesia, tapi juga turis mancanegara. Nah, tadi juga udah kelihatan juga ada beberapa orang yang ikut dalam trip ini akan mengikuti berbagai rangkaian acara dan tidak terkecuali kita dari tim Made in Jambi. Untuk itu ikuti terus Made in Jambi, eloknya. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Mengawali Made in Jambi kali ini, destinasi pertama yang akan kita datangi yakni kawasan makam orang kayu hitam. Ada yang tahu siapa itu orang kayu hitam? Yes, that's right. Orang kayu hitam adalah seorang raja Melayu Jambi yang sangat pemberani dan sakti. Orang kayu hitam ini adalah anak dari Datuk Paduka Berhalo. Nah, orang kayu hitam ini menjadi raja pada tahun 1500 hingga 1515 Masehi setelah kakaknya orang kayu Pingai wafat. Dari kawasan Tanggorajo menuju makam orang kayu hitam menempuh waktu sekira 2 jam menggunakan speedboat. Ini dalam hitungan perjalanan santai ya guys. Kartikanti, sekarang kita berada di destinasi pertama yakni makam Datuk Orang Kayu Hitam yang berada di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Nah, ini kita lihat. Ini plang namanya.
biasanya kalau setiap orang ke destinasi apapun setidaknya pelang itu pertanda apa ya? Pertanda bahwa dia udah sampai situ. Jadi semua orang juga bisa mengabadikan dengan berfotoria. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. Sebelum kita ke makam orang kayu hitam, nah kanti-kanti, ternyata di lokasi ini terdapat sebuah candi. Ingin tahu? Ini dia, Made in Jambi, eloknya. Nah, kanti-kanti di destinasi makam orang kayu hitam ini ada katanya sebuah candi yang berupa tumpukan batu bata. Kita mau lihat itu dan bisa dibilang kawasan ini sebenarnya masih terbilang asri dan sepi penduduk. Tapi kita lihat juga ya nanti bagaimana lokasi candi itu. Kita terus jalan tetap di Made in Jambi, eloknya. Stay true. I will stay true. I will stay true. Now better men. Tapi sekarang kita udah di lokasi candi orang kayu hitam dan sebenarnya saya juga pengen tahu apa sih sejarah dari candi ini yang berupa kalau sekilas sederhana sekali tumpukan batu bata, kurang lebih sekitar hampir 20 nggak sampai lagi tumpukan batu batanya. Tapi kita langsung tanya sama Bang Abdul Hafiz yang biasa disapa Ahok. Bang Ahok. Bang, ceritain dong sedikit sejarah tentang candi orang kayu hitam ini. Ya, kalau candi orang kayu hitam ini sebenarnya fungsi atau ininya sampai sekarang kita belum bisa juga mendeteksi sampai kemana ininya. Tapi sebenarnya situs orang kayu hitam ini dia ada ruang di dalam tanah. Ruangnya itu juga kita belum tahu juga bisa memastikan ini fungsinya untuk apa. Oke. Tapi sebenarnya bangunan-bangunan seperti ini sebenarnya ada lagi sebenarnya ada sepanjang aliran Sungai Matahari. Oke, berarti ini banyak ya. Sebenarnya Berarti ya ada salah beberapa satu- salah satu yang Salah ada satu saja. di ya, Sebenarnya di kawasan Berba ini juga ada beberapa ada beberapa kawasan. titik kawasan. Oke, nah berarti kalau misalnya disinyalir di bawahnya ada Goa. goa itu biasanya digunakan kalau zaman dulu ada nggak sih tempat apa gitu? Iya, sebenarnya ruang itu sebenarnya bukan goa ya, tapi seperti ruang dia biasanya untuk menyimpan relik. Nah, relik ini semacam apa ya? Guru atau suhu yang memang ini adalah Buddha, biksu itu memang yang sudah ilmunya sangat mumpuni. Nah, biasanya mereka dikremasi dan abunya itu atau tulangnya itu disebut dengan relik. Oke, baru Ya. ditempatkan di situ ya. Ya. Oke, kalau Nah, misalnya dia- kita bicara tentang candi kan di kawasan Muaro Jambi banyak sekali candi juga. Ya. Terus di Tanjung Jabung Timur ini di Ya. Berba juga ada. Ya. Itu biasanya kalau bisu-bisu udah datang ke Muaro Jambi datang ke sini lagi nggak sih? Kalau ini kita berupaya supaya biksunya bisa datang juga ke sini. Karena kalau kita bicara tentang Muaro Jambi, kita tak lepas nggak ada koneksitasan dengan Tanjung Jabung Timur. Oke, jadi kalau bicara itu meskipun ini candinya Iya. kebanyakan Islamnya, Iya. tapi kita usahakan dari Muaro Jambi datang ke sini ya. Iya. Oke, terima kasih infonya Bang Ahok. Nah, kanti-kanti kita pengen juga lihat nanti gimana sih isi dari makam Rangkayu Hitam itu, makam Datuk Rangkayu Hitam. Ikuti terus Made in Jambi, elok nih. Nah kanti-kanti, tadi kita udah lihat kan candinya. Sekarang kita akan menuju makam orang kayu hitam ditemani oleh Bapak Camat Berba. Makam Datuk Rangkayu Hitam. Nanti kita juga akan tanya ke Pak Camat Berba yang punya kawasan ini, apa sih sebenarnya makam ini terus dijadikan apa setiap harinya, apakah momen-momen tertentu saja yang ramai atau seperti apa. Ikuti terus ya. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold. Nah, ketika sekarang saya sudah bersama Bapak Budi Wahyu selaku Camat Berba Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pak Budi, Ya. apa kabar? Sehat dan baik. Oke, tadi kita lihat udah beberapa masyarakat memenuhi kawasan makam Rangkayu Hitam ini. Biasanya apakah hanya momen-momen tertentu saja yang ramai ya? Bisa diceritain nggak Pak? Ini setiap hari apa aja yang penuh didatangi oleh masyarakat setempat maupun dari luar daerah? Oke, terima kasih Mbak. Saya coba menjawab. Nah, masyarakat ini tidak tentu Mbak hari-harinya, karena mereka ziarah
momen-momen mereka sendirilah yang mau datang ke sini, mau pengen ziarah, pengen doakan Orang Kayu Hitam nih kan gitu, yang mana pernah berjuang. Terima kasih Pak Camat. Nah, kalau bicara tentang Kecamatan Berbak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, katanya sih lebih didominasi dengan wisata religinya. Nah, jadi bagi kanti-kanti yang pengen tahu bagaimana sih sejarah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejarah tentang Jambi, sejarah tentang religi, datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini istrinya, kalau ini batu Orang Kayu Hitam. Jadi makamnya ini berdampingan ya kanti-kanti. Nah ini loh kanti-kanti, makam Orang Kayu Hitam nggak sama dengan makam-makam umumnya. Panjangnya sekira 4,8 meter loh. Penasaran? Yuk ikuti perjalanan kami di kawasan makam Orang Kayu Hitam ya guys. Karena nggak hanya makam yang ada di sini. Ingin tahu? Ikuti terus Made in Jambi Elok Nian. Kanti-kanti sekarang kita udah berada di makamnya Datuk Orang Kayu Hitam. Dan ini kita gambarin juga ya, makamnya ini panjangnya sekitar 5 meter. Dan di sebelahnya ini ada makam sang istri dengan panjang makam sekitar 3 meteran. Dan sekarang saya udah bersama Bang Ismail selaku anak dari penjaga makam. Nah, masih juga bersama Pak Camat Berbak, Pak Budi Wahyu. Tapi saya pengen tanya ke Pak Ismail juga, Pak bisa ceritain nggak sih makam ini dan dipugar sejak tahun berapa? Lalu ceritanya apa saja yang ada di makam kawasan makam Orang Kayu Hitam ini? Makamnya juga terus yang ini makam Datuk Orang Kayu Hitam, dan ini istri beliau yang bernama Rai, anak Tumenggung Meramato dari Air Teman Lawak dan Jambi Bang. Yang satunya lagi itu kunci kesayangannya, dan yang satunya lagi itu juru kunci yang pertama yang jadi makam ini. Oke, jadi terlihat sekali ya kesayangan Datuk Orang Kayu Hitam ini dengan orang-orang terdekatnya, jadi makamnya pun berdekatan. Oke, Bang, biasanya kalau orang datang ke sini langsung boleh masuk ke dalam area ini ya? Boleh masuk, tapi yang untuk khusus perempuan yang lagi haid nggak boleh masuk. Jadi yang bawa hewan-hewan peliharaan nggak boleh masuk, dia boleh masak, boleh di luar. Oke, nah kalau misalnya di sini kebanyakan apa sih yang dipanjatkan masyarakat ataupun turis-turis yang datang, tahu nggak? Kebanyakan ya coba rasa syukur dan dia berhasil dalam usaha atau dalam pekerjaan. Oke, terima kasih Bang Ismail. Nah, pokoknya kanti-kanti kalau bicara tentang doa permohonan di makam itu sebenarnya kita hanya melalui ya sebagai media saja, tapi kita harus ingat sesungguhnya yang bisa mengabulkan menjabah doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Made in Jambi Elok Nian. Udah beres deh kita menyusuri kawasan makam Orang Kayu Hitam secara singkat. Intinya adalah wisata religi itu penting agar mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara guys. Kematian adalah hal pasti yang waktunya tidak seorang pun tahu. Ingat ya, doa yang kita panjatkan intinya kita hanya meminta kepada Allah agar dikabulkan. Ingat juga ya, doanya mesti yang baik-baik aja ya. Lanjut kita ke destinasi yang kedua, yakni Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Tepatnya kita akan jelajahi Resort Sungai Rambut. Menuju lokasi ini dari kawasan makam Orang Kayu Hitam ditempuh dengan waktu 30 menit. Ada jalan wong. Iya, ke tempat kami kan. Silakan kita ini hanya bisa sampai di sini dan kita akan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang ini.
menggunakan speedboat yang lebih kecil. Dan untuk itu ikuti terus kami ya di Made in Jambi Elo. Doing this again, and tomorrow's a brand new day. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man call, yeah. Baby, I bet yeah, yeah. Oh, baby, I bet yeah, yeah, yeah. Sekarang kita berada di memasuki kawasan Taman Nasional Berba dan Semilang, tepatnya di Desa Sungai Rambut. Untuk menuju lokasi ini kita tidak menggunakan speedboat yang awal, menggunakan kapal yang lebih kecil. Kondisinya itu tidak memungkinkan menggunakan speedboat yang gede lagi. Nah, untuk menyusuri kawasan ini, nanti kita disuguhi dengan pemandangan kanan kirinya yang habitatnya adalah di air. Tetap ya, menunjukkan eloknya. Nah, ini kanti-kanti kawasan Taman Nasional Berba memiliki luas 141.261,94 hektar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nah, kalau Taman Nasional Sembilang, luasnya itu adalah 202.896,31 hektar, masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyu Asin dan Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kanti-kanti, Taman Nasional Berba ini punya kekasan vegetasi gambutnya loh. Nah, kalau Sembilang kekasan vegetasinya adalah mangrove. Kalau kita lihat airnya, pengen diminum ya guys. Ini kalau hilaf disangka teh. Coklat, mantul, mantap betul. Akhirnya kita sudah sampai di lokasi wisata yang ada Sehat? di Oke, sana ini. alhamdulillah. Sangat excited ya karena alam banget. Jadi kalau misalnya bisa dilihat tadi dari lokasi masuk menuju sini disuguhi oleh pemandangan yang kanan kirinya itu hutan semua dan sepertinya di situ bangun jangan mandi sampai banyak buayanya. Terus juga monyet juga masih banyak jadi satwa-satwa liarnya masih banyak. Dan ini Bapak, halo. Ya, Kenalan dengan siapa Pak? saya Pak Suhaimi Polhut di sini. Oke, Pak Suhaimi Polhut di sini Pak. Biasanya kalau lokasi ini hewan apa saja sih yang ada selain buaya dan juga Ada harimau, ada semua, ada monyet. Jadi diusahakan di sini nggak ada yang namanya perambah hutan ya. Oke, terima kasih Pak. Menikmati suasana alam di kawasan Taman Nasional ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menyusuri sungai dan yang kedua yakni yang Melani pilih loh, jalan kaki aja. Oke, ketika bicara tentang wisata Taman Nasional Berba ini tidak kalah menariknya dengan daerah lainnya. Tuh, kita lihat wisatanya. Ikuti terus ya, Made in Jambi, elok nih Anda. Nah, kali-kali ternyata di kawasan air hitam dalam yang berada di kawasan Taman Nasional Berba ini terdapat lokasi selfie. Tadi ada beberapa juga lokasi selfie yang sudah kita lewatin dan ini salah satu lokasi selfie yang udah ditandain dengan pejabat setempat. Jadi kita mau lihat dulu ya gimana lokasi selfie-nya dan kita coba selfie juga. Yuk! Jadi hal yang harus kalian lakukan juga pada saat berkunjung ke kawasan Taman Nasional Berba ini adalah
foto-foto. Jadi, foto selfie, share, dan promosikan wilayah yang ada di daerah kalian, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi ini. Ikuti terus Made in Jambi eloknya. Drowning in love, wherever you go, mountain high and river low, I follow. Beautiful, beautiful life. Taman Nasional Berbak dan Sembilang itu seluas kurang lebih 340 hektar. Jadi terdiri dari 2 provinsi, Provinsi Jambi, Taman Nasional Berbak, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, Taman Nasional Sembilang. Flora fauna yang ada di Taman Nasional Berbak dan Sembilang itu, khusus untuk wilayah Berbak, itu didominasi oleh jenis-jenis khas rawa gambut. Kemudian yang di Taman Nasional Sembilang itu didominasi oleh jenis mangrove. Untuk faunanya sendiri, yang paling bernilai penting adalah harimau Sumatera, kemudian ada mentokrima, ada burung migran, ada rusa, ada buaya, ada kucing emas, ada kemudian kucing bakau yang tersebar di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Singkat tapi bermakna, semoga alam ini terus terjaga, Taman Nasional Berbak dan Sembilang terus lestari. Sebagai pecinta alam, mari bersama kita jaga potensi keanekaragaman flora dan fauna yang ada di kawasan Taman Nasional. Made in Jambi eloknya. Lanjut lagi kita kanti-kanti ke destinasi Pulau Berhala. Bicara tentang Pulau Berhala, ini namanya Kami Datang Kembali. Dengan waktu tempuh 2 jam dari kawasan Taman Nasional, Pulau Berhala seakan selalu memanggil kedatangan yang pernah datang untuk berucap, ini tanah surga. Datanglah kembali ya. Made in Jambi kembali ke Pulau Berhala. Terakhir hari ini kita berada di Pulau Berhala. Jadi selamat datang kembali di Pulau Berhala. Malam hari di Pulau Berhala kami isi dengan momen bakar-bakar. Bukan bakar rumah ya, kita bakar jagung dan ikan. Jadi pengen kan? Ikuti terus ya kanti-kanti Made in Jambi eloknya. Nah, kanti-kanti mengisi waktu malam di Pulau Berhala. Saya bersama Karin dan juga teman-teman lainnya. Hai Karin. Halo. Jadi kita ngapain? Jagung. Jadi boleh. Kata Karin, bersihin jagung itu nggak sulit ya? Sesimpel. Easy. Sudah sering. Oke, jadi kita nikmati malam ini bakar jagung dan juga bakar ikan. Terus ini dibumbuin nggak? Nanti lah. Oke, ikuti terus Made in Jambi eloknya. Made in Jambi dari Pulau Berhala eloknya. Nah, lagi-lagi perjalanan harus kita warnai. Malam ini kita warnai dengan pelepasan lampion di pantai Pulau Berhala. Mimpi akan abadi dan kan berdiam selama-lamanya. Biarkan lampion terbang bebas sebagai tanda keabadian. Kita tutup hari ini dengan tidur untuk melepas lelah hari ini dan menyambut esok hari yang pastinya akan lebih indah. Jadi untuk membuat suasana berbeda di Pulau Berhala, kali ini kita bukan tidur di homestay, tapi kita tidur di tenda-tenda
Nah, ini suasana yang berbeda langsung menghadap ke pantai. Jadi suasana deburan ombak pantainya yang garam-garam kering gitu bikin pokoknya perjalanan ini luar biasa. Jadi sekarang kita tidur dulu ya. Sampai ketemu besok. Made in Jambi elok ya. Warna-warna indah ceria tawa bersama takkan ku siakan, tak mungkin ku lepas, ku genggam tamu. Hold on. Selamat pagi. Jam 6 pagi hari ini kita awali dengan sambutan deru ombak yang berada langsung di depan tenda tempat kami melelapkan diri. Hai, selamat pagi, good morning. Tidur di tenda, tepatnya langsung berhadapan dengan laut lepas. Gak kalah dengan tidur di resort ya. Coba lihat tuh, matahari pagi hari ini sudah menyambut kami untuk menuju perjalanan yang pastinya bakal asik. Untuk itu, ikuti terus Made in Jambi eloknya. Trouble in might drag you down. You get lost, you can always be found. Just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Mengawali hari ini, tadi kita udah bangun tidur, terus kita mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Yes, kita mau main perahu. Mau ikutan? Sayang banget kan, nggak bisa? Ya udah, lihat aja ya. Yuk kita main perahu, ikuti terus Made in Jambi eloknya. Di sela waktu yang singkat, terasa kurang jika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan kali ini kita main sampan kayu yuk. I know they don't like me that much. Guess that I don't dress how they want. I just wanna be myself. Tuh kan, view Pulau Berhala selalu mengundang decak kagum para penikmatnya. Dinginnya pagi ditemani ombak yang bernyanyi tenang membuat rasa tentram di hati. Hai good people, hai kanti-kanti. Sorry ya, kalau misalnya bicara tentang Made in Jambi biasanya kita bahasa Indonesia. Kenapa sekarang agak-agak bule? Karena sekarang saya udah sama bule ganteng dari Itali. Hai Masi. Hi, Hai Masi, please you introduce for yourself. I'm Massi. My name is Massi. I come from Sicily, which is a region of Italy in Europe. I came here in Indonesia after a long travel. Now I've been traveling for 9 months. Masi, where you give information about this trip? This trip is a friend, Lukman. Oh, Mr. Lukman. Yeah, Mr. Lukman told me about this tour and invited me to join this tour. So, is it the first time to going in Indonesia or? I've been in Bali last year already, but it's the first time in Sumatra Island. Ah, the first time. Yes, Oh my God. I really like it. What do you feel about Indonesia? What do you feel about Sumatra, especially Jambi? I must say that Sumatra is less crowded than Western tourism, and it's more natural. The Indonesian people are amazing. One of the best people I met in my
travel. The food is very good. And for Jambi, there is so much energy. Young people, different activities. I see a lot of potential in this region. Oke, thank you Masih. Together we say Made in Jambi Elok Nian. Made in Jambi Elok Nian. Berhala itu menyajikan wisata bukan sekedar pantai, tapi ada wisata religi, ada sejarah, utamanya sejarah makam batu dan paduka berhala, dan sejarah zaman Jepang yang adanya ada tumpu dengan meriam Jepang. Jadi masyarakat Jambi, ayo kita ajak keluarga, teman-teman, sahabat datang ke Pulau Berhala lebih lama lagi agar dikenal ke semua penjuru Indonesia. Made in Jambi eloknya. We're like rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side who we are, who we are. Waktu yang singkat telah berucap, ini saatnya kalian pulang. Dan sekali lagi dan lagi bahkan terus kami pergi dengan senyuman, dengan harapan akan kembali. Hari ini perjalanan kami teruskan. Kita akan kembali susuri laut dan sungai menuju Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang saat ini lokasinya di Simpang Malaka. Ikuti perjalanan kami ya. Made in Jambi elok nian. Yeah, we don't have to try, we can make it into something wonderful. We'll never say goodbye. We can make it into something beautiful. Yeah, we don't have to try, we can make it into something wonderful. We'll never say goodbye. Menuju lokasi ini jika dihitung dari desa Air Hitam Laut ditempuh dengan waktu 30 menit menggunakan speedboat. Sisi kanan kiri muara laut yang memiliki warna air coklat di taman ini ditumbuhi dengan pohon nipah. We'll find on the other side who we are, who we are. Wish me luck and give me hope, give me sunlight through my day, turn it into gold. Carry on, carry on. We'll take these broken souls, make them as good as new, bind them together into something we could never lose. We're rivers in the night, I go left and you go right. We'll find on the other side who we are, who we are. We can make it into something. Tadi kita udah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari desa Air Hitam Laut menuju Simpang Malaka, Taman Nasional Berbak dan Sembilang ini, dimana tadi sepanjang perjalanan kita tahu bahwa vegetasi pepohonan yang ada di sini adalah pohon nipah. Terus tadi kita juga diberikan sensasi yang unik juga, bukan unik sih, tapi sesuatu yang baru dan jarang dilihat. Tadi ada burung-burung, terus juga kalau misalnya ngeliat di sekitaran di pinggir-pinggir pohon itu buah-buah nipah yang muncul, ada yang masih muda, terus ada juga yang udah tua, ada tumbuh dari pohon nipah itu sendiri. Nah, Kanti-kanti, kalau misalnya bicara tentang lokasi ini adalah pertemuan dua titik sungai, muara sungai yang kecil. Jadi kalau misalnya ngomongin wilayah ini dangerous. Jadi berbahaya kalau misalnya kalian nyemplung, kalian berenang di sini karena lokasi ini adalah habitatnya buaya muara. Nah, kalau misalnya ada buaya, otomatis jangan sampai kita nyemplung. Tapi kalau buaya darat, kamu nggak ya? Ikutin terus ya, Made in Jambi elok nian. Oke,
Kali ini kita akan masuk ke hutan dengan jarak sekira 20 meter dari lokasi camp untuk melihat secara langsung apakah kamera trap yang sudah dipasang selama 4 hari memperoleh observasi hewan yang melintas. Kamera trap dipasang di pohon dengan ketinggian sekira 70 cm. Syukur-syukur ntar kalau dicek kita dapat foto hewan langka ya guys. Oke, kita balik ke camp untuk melihat hasil dari bidikan kamera trap. Wah, ternyata ada hewan yang terlihat nih. Kamera trap yang dipasang hasilnya ada foto. Katanya itu agar memudahkan identifikasi hewan yang melintas untuk melihat ciri-ciri di tubuh hewan. Ya, sayang sekali waktu kita tidak lama berada di lokasi ini. Tapi kami selalu berharap lokasi Taman Nasional Berbak dan Sembilang selalu terjaga kelestariannya, agar flora dan fauna yang berada di sini dapat terus ada. Lanjut, kita akan singgah di Desa Air Hitam Laut untuk melihat museum mini yang di dalamnya menyimpan benda sejarah yang didapatkan masyarakat. Oh iya, Kanti-kanti, sejak dulu wilayah Tanjung Jabung merupakan lokasi perniagaan yang menjajakan berbagai macam barang. Dan para pedagang dari berbagai negara turut bertransaksi di lokasi ini, salah satunya pedagang dari Cina. No one can stop us. We know that it's wrong to hide from the truth, even though you try so hard to fake it. You know what you want. Wah, banyak juga ya benda sejarah yang ada di museum mini ini, mulai dari keris, guci, bom, hingga barang pecah belah. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ke Bang Ulfi selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kanti, sekarang ini kita berada di museum mini, tepatnya di pesantren Wali Pitu yang berada di Desa Air Hitam Laut, dan saat ini saya sudah bersama Bang Ulfi. Bang Ulfi selaku Kabid Pariwisata dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bang, kalau misalnya lihat dari museum mini ini kan kayaknya banyak beberapa barang yang udah dikumpulkan, katanya swadaya dari masyarakat. Ini semua yang ditemukan di sekitar Air Hitam Laut. Jadi seperti ini ditemukan di daerah pesisir yang dekat Laut. Kalau ya memang ditemukan di tempat-tempat di rumah warga. Warga kesadaran kan ya seperti kan itu namanya baru karena memang ini kita mengumpulkannya di sini. Museum ini namanya. Museum ini. Jadi ini milik bersama masyarakat yang juga pemerintah boleh dipimpin oleh yang milik pesantren Wali Pitu. Oke, nah jadi kalau misalnya bicara tentang benda-benda sejarah di desa ini memang sangat aware ya, sangat peduli tentang benda-benda itu, makanya mereka kumpulkan secara swadaya diberikan kepada museum ini untuk dilihat jadi masalah. Kebetulan ini kan juga di laut, masih salah satu di sampingnya
menunjukkan hari nasional. Oke, jadi memang desa ini sangat unik sekali ya. Jadi banyak sekali ditemukan barang-barang sejarah mulai dari zaman dulu yang niaga, bahkan kita Tanjung Jabung Timur terkenal dengan niaganya ya. Oke, makasih ya infonya ya Bang. Sekarang kita lanjut lagi ya ke desa Sungai Cemara yang nanti malam kita akan beristirahat di sana. Wah, sambutannya luar biasa nih, ada tari-tarian. Luar biasa banget kan desa Sungai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Warganya ramah, sambutannya hangat sekali. Artinya negeri sepucuk nipas rumpun nibung ini kental dengan budaya Indonesia ya. Budaya keramah tamahannya. But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better. Untuk wilayah pantai Tanjung Jabung ini mempunyai potensi yang sebenarnya punya alam sangat bagus, seperti potensi mangrove di sekitaran kampung laut yang dekat dari Jambi kurang lebih hanya 1,5 jam kita sudah bisa menikmati salah satu hutan mangrove. Salah satunya itu, berikutnya adalah di situ juga ada potensi sumbun di bulan-bulan tertentu pada bulan 4, 5, 6 itu sumbun selalu pasti ada dan itu merupakan atraksi yang amat sangat bisa dijual karena merupakan sesuatu yang langka juga. Di dalam bahasa Latin itu Solania grandis atau kayak baru. Nah itu baru salah satu potensi. Di samping itu juga di sepanjang pantai timur Tanjung Jabung Timur itu mempunyai kekayaan seperti kepiting bakau, kemudian ada lebah madu hutan bakau. Kalau untuk di kawasan ekosistem esensial Pantai Cemara sendiri itu ada burung migrasi dari Siberia. Ini kayaknya menjadi potensi bagi desa ini, desa Sungai Cemara, yang waktu-waktu tertentu saja burung migrasi ini ada dari bulan Oktober hingga ke bulan Maret. Jadi teman-teman ataupun siapa yang di luar sana yang kepengen ke Pantai Cemara ya bisa dipastikan pada saat bulan Oktober sampai Maret itu ada burung migrasi yang ada lebih kurang 30 spesies burung yang bermigrasi utamanya dari Siberia. Ke desa Sungai Cemara nggak lengkap kalau kita nggak ke Pantai Cemara. Ada yang tahu Pantai Cemara ini lokasi apa? Ya, Pantai Cemara adalah lokasi berkumpulnya burung migran. Burung yang dari belahan dunia itu loh kanti-kanti. Pantai Cemara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah salah satu destinasi para burung untuk singgah melanjutkan rantai kehidupan mereka. Wah, ini nih yang seru. Untuk menuju Pantai Cemara kita tidak diperkenankan mendekati tepian pantai. Itu tuh karena takut para burung kabur. Jadi kita senyap-senyap perlahan jalan ke tepian pantai. Ya, jadi basah deh. Tuh, kita udah bisa lihat ada banyak burung migran di sini dari berbagai jenis loh. Oh ya kanti-kanti, pertama kali diketahui Pantai Cemara merupakan daerah penting lokasinya migrasi burung sekira tahun 80-an oleh para peneliti burung Interwater Asian Wetland dengan tujuan meneliti lahan basah secara internasional. Nah, ternyata Berbak merupakan kawasan Ramsar Site yang pertama untuk kawasan Indonesia. Sekarang saya juga udah bersama Bang Ferry
Dia ini adalah selaku pengamat burung yang ada di Indonesia juga, sering jelajah Indonesia, dan salah satunya Tanjung Jabung Timur tidak ketinggalan juga untuk didatanya. Bang, kalau melihat populasi dan juga jumlah serta jenis burung yang ada di Pulau Cemara, Pantai Cemara ini, menurut Abang seperti apa? Karena kan dulu udah pernah juga, saat ini apakah bertambah atau jenisnya berkurang? Jadi kalau sekilas untuk temuan hari ini saya amati belum mencapai puncaknya ya, karena kemungkinan puncaknya itu nanti kita akan melihat dalam jumlah yang lebih besar di bulan Desember sampai bulan Januari. Ini masih mereka akan terus berdatangan ke wilayah kita, sebagian juga ke Cemara ini. Yang teramati sekarang ada banyak biru laut, kemudian ada cerek, ada beberapa jenis cerek, kemudian tadi yang pas kita baru mendarat ada beberapa grup gajahan, itu mereka menjauh karena mungkin mereka merasa terganggu. Kita datang yang terlalu dekat. Oke, jadi kita sama-sama menjaga wilayah Tanjung Jabung Timur, khususnya di Pantai Cemara ini, agar burung-burung migran ini terus datang ke sini ya. Kita sekarang sedang di Pantai Cemara, Jambi, di Kabupaten Jabung Timur. Tempat singgah untuk burung migrasi, burung pantai yang bermigrasi dari bumi belahan utara seperti Rusia, Cina, Mongolia, Korea. Nah, di sini kita harus menjaga lokasi ini, terutama habitat burung. Jadi setiap tahun mereka membutuhkan makanan di sini untuk terus hidup. Nah, di sini juga bisa menjadi objek wisata minat khusus bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara. Luar biasa kan, jutaan burung bermigrasi dari belahan bumi utara ke daerah yang hangat di selatan. Pantai Cemara yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu tujuan mereka. Entah mau bicara apa lagi ya, Tanjung Jabung Timur sangat indah untuk dilewatkan. Jajal alamnya, jajal indahnya Pantai Cemara. Jadi karena posisi kita lumayan jauh dari lokasi populasinya burung-burung, jadi kita harus menggunakan teropong. Jadi kita lihat ya apa saja jenis burung yang ada di sana. Selamat pagi. Hari ini kami akan menuju Desa Air Hitam Laut untuk melihat dan mengikuti prosesi mandi safar. Nah, nanti hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita mau melihat bagaimana prosesi mandi safar yang merupakan tradisi budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi kalau bisa bicara tentang mandi safar, bukan hanya menjadi konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur saja saat ini, tapi juga masyarakat luas, terutama kita juga. Nah, untuk itu ikuti terus kami ya di Made in Jambi. Elonian. Selamat tinggal untuk Desa Sungai Cemara. Semoga lain kali kami dapat kembali ke sini. Oh iya, sebelum kita sampai ke Desa Air Hitam Laut, saya pengen tanya-tanya nih ke para pegiat perjalanan wisata dari berbagai wilayah di Indonesia. Harapkan masalah pariwisata ini memang harus giat dipromosikan, karena promosi itu juga mengandung informasi tentang aset pariwisata yang kita miliki. Jadi kalau kita kurang melakukan kegiatan promosi, maka para wisatawan, calon wisatawan itu akan tidak mengetahui bahwa di Jambi memiliki potensi yang luar biasa. Mengenai wisata yang kita begini sekarang ini di daerah Jambi potensi yang sangat besar, dan khususnya wisata alam, dan khususnya mana Mars Naroba mereka sangat tertarik sekali dengan hal seperti ini. Cuman yang masih berkendala saat ini adalah masalah akses dan fasilitas yang masih sangat minim. Dan kami harapkan mungkin kedepannya pemerintah setempat, pemerintah lokal bisa lebih
fokus lagi dalam menangani hal itu. Jambi biasanya punya potensi yang dari alam, kebudayaan dan juga di lingkungan lokasi sangat strategis tetangga kita. Tinggal bagaimana meng-create supaya semua destinasi itu layak jual. Kalau kita lihat dari Kabupaten Panjang, ini sangat luar biasa. Bagi saya ini adalah surga tersebut. Satu, dia punya pantai berhala, kemudian dia punya Taman Nasional Berbak, dan juga ada Pantai Cemara yang tempat berwisata. Ini adalah suatu kombinasi trip yang sangat luar biasa. Ini harus dikembangkan. Jadi minimum kalau kita boleh range, terutama untuk market Eropa ya, ini adalah kombinasi trip yang menurut saya semacam triangle ya. Dia ketemu dengan pantai, dia leisure, kemudian satu dia untuk melihat wildlife di Berbak, kemudian satu burung, satwa burung yang benar-benar tidak bisa dijumpai di tempat lain di Indonesia. Tanjung Jabung asal membuka diri menampilkan eksotis potensi wisatanya kepada dunia internasional. Saya yakin bahwa dunia akan appreciate dengan potensi yang ada di Tanjung Jabung. Pulau Berhala merupakan salah satu destinasi yang paling keren di Provinsi Jambi. Tapi tentu saja akan ada beberapa hal yang harusnya kita perbaiki, khususnya pemerintah. Yang pertama itu tentu saja infrastruktur berupa jalan akses ke sana. Karena sejauh ini jalan untuk ke sana untuk melewati Nipah Panjang itu masih sangat berat medannya karena jalan yang kurang baik. Sementara kalau harus lewat jalan laut, informasi tentang transportasi umum untuk sampai ke Pulau Berhala juga masih sangat terbatas. Oke, kita lanjut yuk menuju Desa Air Hitam Laut. Tuh, kepergian kita dari Desa Sungai Cemara dilepas para burung cantik khas laut. 30 menit sudah kita di laut dan sudah mulai berstandar nih di Desa Air Hitam Laut. Wah, udah kelihatan ramai ya. Desa Air Hitam Laut, dimana tadi kita lihat prosesi mandi safarnya udah mau mulai berlangsung. Untuk itu jangan buang-buang waktu lagi, kita langsung aja yuk lihat prosesi mandi safar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Ikuti terus Made in Jambi eloknya. Tuh, udah mulai prosesi mandi safarnya. Ribuan masyarakat ramai nih datang ke sini. Luar biasa kan? Ngomongin tentang mandi safar, ternyata mandi safar yang dilestarikan sebagai tradisi budaya bukan syariat Islam ini sudah berlangsung sejak awal dibukanya Desa Air Hitam Laut pada tahun 1965 oleh masyarakat Bugis yang dipimpin oleh kepala desa yang dulunya disebut kepala sungai, yakni Haji Muhammad Arsyad. Katanya itu dulunya mandi safar dilakukan di rumah-rumah warga saja dengan menggunakan drum. Namun sejak tahun 1973 diarahkan kesepakatan mandi safar dilakukan di laut Desa Air Hitam Laut dengan esensi menulis doa, berniat mandi dan mandi. Prosesi mandi safar sendiri diyakini dari peristiwa dalam 1 tahun Allah menurunkan bala. Nah, untuk tiap tahunnya mandi safar ini dilakukan pada tanggal berbeda loh. Intinya pada Rabu terakhir bulan Safar. Ya, salah satu yang dianggap orang adalah karena adanya perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma agama.
Wah, sekarang udah mau mulai nih menara yang merupakan simbol Mandi Safar dibawa ke laut. Nah, ngomongin tentang menara dan kelengkapannya, ini nih penjelasannya. Menara adat adalah simbol menara tunggal, artinya hanya Allah yang disembah. Oh ya kanti-kanti, menara ini diangkat oleh sekira 40 pemuda dan ada 1 orang pemimpinnya. Itu loh yang dipayungin, lihat kan? Puluhan pemuda ini sebagai bukti persatuan yang harus dijaga. Para pemuda ini terdiri dari berbagai etnik dan elemen loh kanti-kanti, artinya bersatu. Nah, kalau 1 orang pemimpin itu adalah orang yang ditaati. Kenapa dipayungin? Itu artinya sebagai bukti kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya. Kalau dilihat ada tingkatan loh di menara itu. Tingkatan pertama bermakna iman, tingkatan kedua bermakna Islam, dan tingkatan ketiga bermakna ihsan. Pada menara terdapat simbol bulan bintang yang bermakna semuanya yang ada di bumi adalah ciptaan Allah. Pondasi menara yang berbentuk segi 4 menunjukkan 4 unsur penciptaan manusia, yakni tanah, api, air, dan angin. Oh iya, kenapa ya ada telur di menara tersebut? Itu bukan sesajen loh kanti-kanti, telur itu bermakna sebagai bekal. Jadi ketika pemimpin yang terdiri dari bupati, wakil bupati, kapolres, dan sejumlah unsur Forkompimda naik di atas menara, telur-telur yang ada di menara diberikan kepada rakyatnya sebagai bukti cinta pemimpin kepada masyarakatnya. Wah, para pemimpin dinaikkan ke laut agar pemimpin dapat menyatu dengan rakyat. Jadi, mandi bersama di Mandi Safar ini bermakna tidak ada batasan di antara pemimpin dengan rakyat. Oh iya, kenapa ada siram-siraman sih ya? Basah dong. Nah, ternyata Mandi Safar ini maknanya banyak dan bermanfaat loh. Siraman air yang dilakukan oleh masyarakat bermakna bukti cinta rakyat kepada pemimpinnya untuk memberikan kesejukan pada negeri. Dan pada momen ini saya turut juga tuh dikejar para pemimpin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur turut disiram. Tapi lari saya cepet juga ya. Jadi nggak basah habis deh, hore. Tapi tetap aja saya disiram pakai air mineral. Ini artinya para pemimpin di Kabupaten Pesisir Jambi ini memang merakyat. Karena tetap Tanjung Jabung Timur pesonanya selalu menghiasi masyarakat di hati. Nah, kalau bicara tentang Tanjung Jabung Timur, saat ini saya sudah bersama Bapak Bupati Romi yang selalu antusias mengikuti berbagai event dan langsung Pak dari Mandi Safar, apa sih yang pengen digalakan oleh pemerintah? Keinginan kami tentu bagaimana upaya ini, kegiatan ini menjadi suatu ikon yang menjadi daya tarik bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi dulu tentunya untuk datang ke Kabupaten Jambi. Inilah ada istiadat kami, masyarakat kami yang terus kami pertahankan, kami lestarikan tanpa ada maksud apapun, cuma demi budaya. Rame-rame untuk menjaga silaturahmi. Nah, kalau untuk Tanjung Jabung Timur sebenarnya melihat potensi wisata alam, religi dan budaya kita tahu. Dan kita tahu juga kalau misalnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh bupati yang muda dan wakil bupatinya juga muda. Saat ini saya sudah bersama Pak Romi. Nah, kalau untuk bicara tentang Tanjung Jabung Timur, ikannya bisa dijual lagi. Untuk Tanjung Jabung Timur dari skala provinsi kami harus berbangga diri. 90% wilayah pantai itu ada di tempat kami. Dan yang berpantai seperti ini hanya ada di Tanjung Jabung Timur. Pantai ini kita lihat sama hitam, tapi dia masih terpelihara. Itu yang kami jual, itu yang kami ingin sampaikan ke masyarakat di provinsi Jambi. Kerinci boleh punya kawan, tapi Tanjung Jabung Timur yang kurang ya. Jadi kita melihat tradisi Mandi Safar sudah dilakukan. Sebenarnya saya juga pengen tanya deh ke yang ahlinya tentang apa sih arti dari yang tulisan Arab dituliskan daun ini, apa maknanya, dan juga kain-kain putih yang diselepangan di atas kepala ini apa, dan pakaian dress code-nya. Mandi Safar ini sekali lagi kami mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk menyerahkan hadiah. Jadi ini tidak lengkap kalau tidak menulis doa. Jadi inilah yang sebenarnya yang menjadi syarat utama dalam mandi tadi. Berarti yang dituliskan di dalam daun adalah semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berawal salamun. Pada awalnya dulu memang diminum kan. Pak Kapolres, siap. Mohon izin Pak Kapolres untuk menyerahkan hadiah. Dan sekarang kesemuanya ini kan negeri Melayu, kita kasih Melayu. Kita berada di bumi Melayu meskipun orang Bugis, tapi kita berada di bumi Melayu maka kami menghargai mereka.
Indahnya tradisi mandi safar, indahnya bumi sepucuk nipah serumpun nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemimpin mengayomi rakyatnya, rakyatnya setia kepada pemimpin. Tanjung Jabung Timur merakyat, made in Jambi, elok nian. Kaligrafi. Inilah akhir perjalanan kami di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur memiliki pesona yang indah, mulai dari wisata alam, religi, hingga wisata tradisi dan budaya. Kita bangga menjadi orang Jambi, kita bangga memiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Made in Jambi, eloknya. To set me free, I saw the lights go down at the end of the scene. I saw the lights go down and standing in front of me. In my scarecrow dreams, when they smash my